Kita tidak memiliki kewenangan untuk mendefinisikan keluarga dengan cara lain, selain dari apa yang telah diciptakan oleh Tuhan. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal. Hari ini bersama dengan narasumber Pak Yohanes, kita akan menjelajahi kisah penciptaan dalam kitab pertama Alkitab, yaitu Kitab Kejadian. Anda pasti pernah bertanya-tanya, dari mana asal-usul kita semua? Dan apa yang kita lakukan di dunia ini? Apakah itu kebetulan atau adakah tujuan di balik segala sesuatu yang terjadi? Bergabunglah dengan kami dan kita akan melihat bersama apa yang bab 2 sampaikan dalam Kitab Kejadian dengan tema penciptaan manusia. Ya, saudara, kita jumpa lagi dalam program Jalan 66. Saya Yohanes, dan kita sedang membaca kitab pertama dalam Alkitab, yaitu Kitab Kejadian, yang ditulis oleh Musa di bawah bimbingan Roh Kudus. Pasal pertama itu menceritakan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kita juga memperhatikan beberapa hal yang sangat menarik ya. Misalnya fakta bahwa terang dan gelap ada dan terpisah. Bahkan sebelum penciptaan matahari dan bulan, tumbuhan diciptakan bahkan sebelum matahari diciptakan. Jadi matahari tidak diperlukan untuk kehidupan dan pertumbuhan seperti yang diajarkan di kelas biologi, tetapi Tuhanlah yang diperlukan. Amin. Amin ya. Ya, kita juga melihat bahwa dua benda penerang besar, matahari dan bulan, diciptakan oleh Tuhan. Untuk apa, saudara? Untuk menandai waktu, sekaligus memberi cahaya. Maka waktu pun mulai ditandai oleh pergerakan matahari dan bulan. Nah, pasal 2 itu berfokus pada penciptaan manusia. Kita sudah melihat penciptaan manusia di akhir pasal pertama yang berbunyi, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Kemudian, 4 ayat pertama dari pasal 2 hanya mengatakan bahwa pada hari ke-7 Allah berhenti menciptakan dan beristirahat. Bukan karena ia lelah, ini catat melainkan karena ia senang dengan hasilnya. Sehingga ia memberkati hari yang ke-7 itu sebagai hari yang istimewa. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri. Dan yang kita maksud dengan manusia adalah laki-laki dan perempuan. Namun pasal 2 membahasnya lebih detail. Mari kita baca. Mulai dari ayat yang keempat. Silakan yang bawa Alkitab, buka Alkitab saudara, baik cetakan maupun elektronik. Saya akan bacakan mulai ayat yang keempat. "Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup." Karena lihat, hujan belum pernah turun saat itu. Tuhan menyirami segalanya dengan kabut. Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Dengan cara apapun, Dia akan menyirami tanamannya. Dengan cara apapun, Dia akan memelihara umatnya. Semoga ini menguatkan kita. Mari kita lanjut ayat 8. "Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur." Timur ini mengacu pada tempat Musa berada saat itu, yang berarti ke arah lembah sungai Tigris dan Efrat Dan di sanalah ia menempatkan manusia yang telah dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya,
dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya, jadi ini adalah lingkungan dan ekosistem yang sempurna. Meminjam istilah masa kini ya, perhatikan bahwa Tuhan tidak menempatkan Adam di resort atau istana mewah di atas bukit. Enggak ya. Tapi di mana saudara? Di taman. Tujuannya apa? Agar ia dapat menggarap tanah yang ada di sana. Ia diberi pekerjaan. Karena bahkan dalam keadaan polos sekalipun, ia nggak boleh bermalas-malasan. Kemudian ayat ini menjelaskan 4 sistem sungai utama di wilayah tersebut. Ayat 10, ada suatu sungai mengalir di Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Wow, ada emasnya. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Sungai Tigris dan Efrat itu masih ada saudara. Dan diyakini bahwa Babilonia terletak di titik pertemuan kedua sungai ini. Namun para sejarawan gereja ya belum dapat menentukan lokasi Pison dan Gihon secara tepat. Karena geografi bumi sebelum banjir Nuh berbeda dengan setelahnya. Ini sedikit penjelasan biar kita paham ya. Yuk kita lanjut ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, ini Tuhan dapat berkomunikasi dengan jelas kepada makhluk-makhluknya. Ya, Dia memberi Adam pekerjaan, mengelola taman, dan juga memberinya perintah. Apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Satu-satunya yang dilarang adalah dia nggak boleh apa saudara? Memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya, kita nggak tahu itu apa ya. Mari sambung ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saudara, tentang penciptaan manusia, itu ditulis di pasal pertama yang lebih umum ya. Dan yang pasal 2 itu lebih rinci. Hawa nggak diambil dari kepala Adam untuk menjadi pemerintah. Juga nggak diambil dari kakinya untuk diinjak-injak. Tetapi diambil dari mana saudara? Dari tulang rusuk yang ada di sisi gini ya. Ini berarti keduanya ditakdirkan untuk berjalan bersama-sama di bawah pimpinan Tuhan. Dan kita belajar beberapa hal dari sini bahwa dalam keadaan polos, mereka nggak tahu malu. Wow. Ya. Selain itu,
kita manusia adalah makhluk, bukan dewa. Jadi kita nggak boleh menganggap diri kita sebagai dewa. Dan kita juga nggak boleh dibandingkan dengan Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Karena itu kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Faktanya saudara, kita diciptakan dari debu tanah. Dan memang sangat rapuh. Namun kita tetap berbeda dari kumpulan hewan-hewan yang ada itu. Atau binatang-binatang. Karena apa? Karena kita diciptakan menurut gambar Allah. Dan karenanya kita tuh memiliki martabat yang istimewa. Namun Adam hanya diberi satu batasan di Taman Eden. Ia harus apa? Menjauhi satu pohon, yaitu pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Banyak orang menghancurkan hidup mereka hanya karena ingin menjalani hidup tanpa batasan. Kita perlu tahu batasan kita, ya. Bagaimana Adam akan menghadapi batasan ini? Saudara, seringkali kita menelusuri kitab Kejadian. Kebenaran-kebenaran lain tentang manusia akan menjadi sangat jelas. Manusia sejak awal diciptakan sebagai makhluk moral yang bebas, dengan kemampuan untuk membedakan yang baik, yang benar, dan yang salah, tetapi juga untuk memilih, saudara. Manusia diperintahkan untuk menerima apa yang diungkapkan Tuhan dengan jelas dan mengatur hidupnya sesuai dengan itu. Harus diingat, manusia bukan robot yang hanya melakukan apa yang telah diprogramkan. Jadi ketika kita mengatakan bahwa orang tua pertama kita, Adam dan Hawa, nggak bersalah, bukan berarti mereka tidak akan pernah berdosa. Itu hanya berarti mereka tidak mengenal dosa dalam keadaan mereka yang tidak bersalah. Namun dosa selalu menjadi kemungkinan. Mereka memiliki potensi untuk berdosa. Mereka selalu memiliki pilihan. Dan di Taman Eden, Adam dan Hawa dihadapkan pada ujian yang paling berat. Nah, sekarang kita juga belajar, saudara, dari pasal ini bagaimana Tuhan Allah adalah Tuhan yang berkomunikasi. Dan Dia memberikan kepada manusia kemampuan untuk berbicara dan menggunakan bahasa. Tuhan menempatkan semua binatang sebelum Adam, dan Adam memberi mereka masing-masing nama. Waduh, gimana membuat listnya gini ya? Lihatlah ya, bagaimana Tuhan menciptakan dunia dengan firman-Nya. Adam diciptakan menurut gambar Allah, mampu berbicara secara kreatif, dan menamai semua hewan-hewan yang ada pada saat itu. Demikian pula dengan berbicara, yaitu melalui bahasa. Manusia menguasai bumi, saudara. Dan hewan-hewan diberi peran, fungsi, definisi. Semua ini melalui apa, saudara? Melalui bahasa. Luar biasa. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Kitab Kejadian pasal yang kedua yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan tema penciptaan manusia. Saatnya kita akan masuk pada sesi tanya-jawab. Dan Pak Yohanes, saat ini orang-orang mulai bertanya-tanya apakah Adam dan Hawa benar-benar ada. Atau mereka hanya sekedar alegori atau ilustrasi yang dimaksudkan untuk menjelaskan kebenaran Alkitab. Iya ya, ini kadang-kadang ada pertanyaan yang kita katakan sebagai pertanyaan yang jujur ya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga satu pertanyaan yang sudah sangat lama, yang sudah sangat sekian lama orang tanya, itu benar nggak ya kira-kira Adam dan Hawa itu ada apa enggak? Jangan-jangan ini cuman apa ya? Cuman karangan saja. Namun jawaban kami sama dengan jawaban yang kami berikan kepada orang-orang yang mungkin ya mempertanyakan apakah Tuhan menciptakan dunia atau apakah Tuhan menciptakannya dalam 6 hari seperti yang telah kita baca di kitab Kejadian pasal yang pertama. Percayakah kita pada Alkitab? Semua tokoh pendiri dari Abraham hingga Musa, hingga para pemimpin Yahudi sepanjang sejarah, bahkan Yesus dalam Injil, melihat kisah Kejadian itu benar. Di gereja mula-mula, ya Rasul Paulus dalam Roma 5, bisa dicek ya, menegaskan bahwa sama seperti dosa telah masuk ke dunia melalui satu orang, yaitu siapa? Adam. Demikian pula penebusan dari Kristus datang kepada kita semua.
Jadi Paulus percaya Adam benar-benar manusia pertama, dan semua orang, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, menganggap kisah Adam dan Hawa sebagai sebuah fakta. Bukan dongeng atau mungkin ini kiasan saja, nggak seperti itu ya. Dan saya memberitahu orang-orang bahwa hal yang paling aman kita menafsirkan kitab suci adalah menafsirkannya dengan cara yang paling jelas dan harafiah, dan dengan makna yang paling jelas, kecuali jika teks itu sendiri dengan jelas menunjukkan bahwa kita harus menafsirkannya dengan cara lain. Kita bisa kadang-kadang terjerumus ke dalam banyak masalah ketika kita tidak mempercayai apa yang ada di dalam Alkitab dan mulai memasukkan kata-kata ke dalam mulut Allah. Ini yang harus hati-hati ya. Karena apa yang dituliskan kita percayai sebagai firman Tuhan. Dan menurut Pak Yones, mengapa Adam ditempatkan di taman? Ya, ini pertanyaan ya, kenapa ya Adam ditempatkan di taman? Ya, ini harus kita lihat ya. Ini pelajaran bagi kita ya. Semakin sederhana hidup kita, semakin baik begitu ya. Nggak ditempatkan di istana dan sebagainya. Ya, semakin dekat kita dengan kepolosan, semakin sedikit kita butuh kebahagiaan. Jadi kita nggak harus sesuatu yang wow, nggak begitu ya. Tapi ingat ya, ketamakan dan hawa nafsu sepertinya nggak pernah cukup. Mereka selalu menginginkan lebih dan lebih. Karena itu Adam ditaruh di taman begitu ya. Nggak ditaruh di tempat yang istana dengan semua kelengkapnya. Di taman yang sangat sederhana dan ya dia bisa mengelola tanah. Dia bisa bereaksi atau berelasi dengan yang lainnya yang ada di taman pada saat itu. Kira-kira demikian Pak Oti. Nah, kita belum sampai pada kejatuhan manusia yang terjadi di pasal yang ketiga. Tetapi saya pernah mendengar bahwa dosa Adam dan Hawa ada hubungannya dengan seks. Apakah ada dasar untuk itu, Pak Yones? Oh tidak, Pak, tidak. Tuhan menciptakan seksualitas sebelum manusia berdosa. Dia memerintahkan Adam dan Hawa untuk beranak cucu dan berkembang, ya, agar mereka dapat beranak cucu dan memenuhi bumi. Itu ayat 24, mereka menjadi satu daging. Ini berarti seksualitas memang merupakan bagian dari pengalaman mereka dalam keadaan polos mereka. Ini adalah pernikahan pertama, dan ini mencerminkan ciptaan Tuhan yang sempurna. Tuhan menciptakan pria dan wanita agar mereka berdua dapat memiliki hubungan dalam konteks ciptaan ilahi. Seks tidaklah salah selama masih dalam batasan Tuhan. Dan Anda benar ya, dosa akan datang kemudian, tetapi itu di pasal selanjutnya. Jadi jangan kita buru-buru ya, jadi harus sabar. Ini kita harus bahasnya secara bertahap, Pak Oti. Baik, Pak Yones. Saya sering bertanya-tanya, apakah mungkin untuk kembali ke keadaan polos? Itu akan menyelesaikan banyak masalah yang kita lihat saat ini dengan keluarga yang berantakan dan kebingungan. Mungkin seperti itulah surga kelak ya. Lingkungan yang dipulihkan dan kembali ke keadaan tanpa dosa yang dinikmati Adam dan Hawa. Kita memulai sekarang menuju ke dunia yang sempurna. Ketika kita mempercayai Injil, Kristus bagi kita adalah pohon kehidupan. Inilah Injil. Kristus Yesus mati di kayu salib untuk orang berdosa dan bangkit kembali. Jika Anda menganggap diri Anda berdosa, maka Anda layak menerima undangan luar biasa ini dari Tuhan. Ketika kita mempercayai apa yang telah Tuhan katakan dan lakukan, ketika kita menanggapi undangannya untuk berbalik dari dosa dan mengambil bagian dalam kuasa pendamaiannya, Dia memperhitungkan hal itu kepada kita sebagai kebenaran. Dan kita mengambil langkah pertama menuju pemulihan sepenuhnya dari apa yang telah rusak oleh dosa. Memang ini bukan berarti kita menjadi sempurna ya, ini harus dicatat ya. Setelah kita diselamatkan tiba-tiba kita jadi malaikat, ya enggak juga ya. Karena apa? Karena kita masih harus mengatasi banyak pemikiran yang salah, ya keyakinan yang salah, dan kebiasaan yang salah. Namun kita akan bergerak menuju kebaikan jika kita menaruh hati kita padanya.
Dan jika tujuan Anda adalah untuk dipersatukan kembali dengan Sang Pencipta dalam hubungan yang sempurna, ya ingat ini, Tuhan akan membantu Anda untuk mencapainya. Puji Tuhan ya. Bagaimana? Maksud saya di sini kita bersusah payah melewati dunia yang penuh dengan kubangan lumpur yang tak sempurna ini. Dan Tuhan terkadang terasa sangat jauh. Ya, ini ada sebuah peribahasa yang ditulis oleh Raja Salomo. Ya, kurang lebihnya berbunyi seperti ini ya. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang semakin terang hingga fajar menyingsing. Ketika Anda bepergian pagi-pagi sebelum matahari terbit, Anda pasti akan bawa lampu dan semuanya tampak gelap. Namun tibalah saatnya Anda melihat cakrawala mulai terang, ada warna merah begitu, dan perlahan langit semakin terang, dan gak lama kemudian awan pagi mulai menunjukkan warna, dan langit semakin terang. Namun Anda tetap harus menggunakan lampu depan. Lalu tibalah saatnya ketika sinar matahari pertama muncul di cakrawala, dan tak lama kemudian Anda gak lagi membutuhkan lampu depan. Dapat senter begitu, dan menjelang siang matahari begitu terang, sehingga Anda harus memakai kacamata hitam, supaya nggak silau begitu ya. Ya, beginilah jadinya ya ketika kita pertama kali memutuskan untuk melangkah menuju Tuhan. Mungkin doa yang putus asa dari kegelapan yang pekat. Bahkan Tuhan, jika engkau ada di sana, aku siap mendengarkan. Atau kita melihat sebuah ayat Alkitab, dan ada dorongan di hati kita untuk apa? Mencari Tuhan. Kita ingin mendengarkannya. Kita ingin melihat lebih hebat lagi. Termasuk kita belajar bersama-sama dari program Jalan 66 ini. Mengajak kita untuk menyelidiki lebih dalam lagi kitab suci. Lalu Anda mungkin mulai pergi ke gereja lagi. Anda menemukan teman-teman yang bisa berdoa bersama dengan Anda. Dan Anda menyadari kebiasaan buruk mulai berkurang pengaruhnya. Dan perlahan, hari demi hari, hidup Anda menjadi lebih cerah saat Tuhan menarik Anda keluar dari kegelapan dan menuju ke sesuatu yang lebih terang di tengah-tengah kehidupan kita. Demikian Pak Oti. Dan tiba-tiba Pak Yones sudah di seminari belajar untuk pelayanan. Benar kan? Tentu ya nggak harus seperti ini Pak Oti ya. Ada banyak pengkhotbah Injil di sana yang luar biasa yang memulai dari tempat yang sangat gelap dan mereka harus melalui proses merendahkan hati dan berbalik kepada Tuhan seperti yang telah saya jelaskan. Dan nggak seorang pun dalam sejarah pernah diselamatkan dengan cara lain selain dengan mengakui dosa mereka dan berbalik kepada Yesus. Saya harus melakukannya sendiri. Saya telah keluar dari kegelapan dan saya masih harus terus menuju kepada terang yang Tuhan berikan. Ini adalah sebuah perjalanan, saudara. Dan kita bertumbuh di dalamnya saat kita bertekun, fokus kepada Tuhan, dan berlayar menuju cakrawala yang cerah itu. Kejadian memberi kita akar yang kuat. Dan kita harus memperhatikan bagaimana segala sesuatu bermula agar tahu bagaimana melangkah maju. Jadi, kalau kita perhatikan, apa yang kita temukan dalam kitab Kejadian ini adalah pola untuk pernikahan dan keluarga sebagaimana yang ditetapkan oleh Tuhan. Ya, dan itu telah berhasil selama ribuan tahun. Nah, saat ini ya masyarakat berada dalam krisis karena keluarga berada dalam krisis. Dan kita tidak memiliki kewenangan untuk mendefinisikan keluarga dengan cara lain selain apa yang telah Tuhan ciptakan. Seorang pria dan seorang wanita bersama seumur hidup dan anak-anak tunduk kepada mereka. Yesus membenarkan hal ini, begitu pula Rasul Paulus. Allah tidak menciptakan satu Adam dan banyak Hawa untuknya. Juga tidak menciptakan Adam dan Ivan atau Hawa dan Eva.
Allah menciptakan Adam dan Hawa. Satu laki-laki dan satu perempuan. Inilah model pernikahan yang disajikan di dalam Alkitab. Lantas, bagaimana Pak Yones supaya kita bisa meringkas kejadian pada pasal yang kedua ini? Ya, pasal ini menunjukkan kepada kita manusia yang tak berdosa dalam lingkungan yang sempurna. Ia diberi kuasa dan wewenang atas makhluk-makhluk lainnya, bahkan memberi mereka nama. Namun meskipun ia adalah penguasa atas tumbuhan dan makhluk-makhluk, Allah melihat bahwa tidak baik baginya untuk sendirian. Maka Allah yang Maha Tahu membuat Adam tertidur lelap. Dan ia melakukan seperti operasi tanpa sakit. Kok ada ya? Kemudian mengambil salah satu tulang rusuknya dan membentuknya menjadi dirinya yang kedua. Dan seorang penolong yang layak baginya. Mereka tidak membutuhkan pakaian sebagai persyaratan kesopanan. Karena mereka sangat-sangat polos. Dan mereka tidak membutuhkannya untuk melawan dingin dan panas. Karena Taman Eden adalah lingkungan yang terkendali. Begitu baik, begitu sempurna. Sederhana, mudah, dan keduanya bahagia. Dalam kepolosan mereka. Namun, kita melihat di sini, bahkan kepolosan pun tidak melindungi orang tua pertama kita dari potensi dosa. Dan kita akan membahas rangkaian peristiwa yang sangat-sangat memilukan ini di waktu yang kemudian. Baiklah, saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.